akan memulai video konfigurasi router yang dimana saya sendiri Mutiara Widiarsela dengan PMP 1F02330. Nah, di sini kita ke Winbox terlebih dahulu, lalu di sini kita klik IP address 000 ini, lalu klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, lalu kita connect. Nah, di sini kita udah connect sama tadi Wi-Fi IP configuration-nya tadi. Nah, di sini kita buka IP, kita buka interface dulu, lalu kita hidupin WLAN, centang, lalu ke IP kan. Lalu kita ke IP, lalu ke DHCP server. Ini kita klik DHCP setup. DHCP server. Bentar. Kayaknya salah. Kita ke IP, lalu ke DHCP client. Ya, client. Lalu ini tuh ke Ether 2 deh sih. Ini yang diklik itu user DNS, user NTV ini biarkan dicentang. Advanced-nya itu hostname client status itu nggak usah. Itu Ether 1 lalu apply lalu oke, ada. Lalu kita ke firewall lalu ke NAT ini ke action ubah menjadi masquerade udah, terus apply oke. Nah, di sini sudah ada apa yang kita buat tadi di firewall bagian NAT. Terus kita buka IP lagi, tapi ini tuh ke DNS. Nah, di sini servernya itu kita isi 8.8.8.8. Lalu lagi klik yang bawah itu 8.8.4.4. Nah, di sini tuh ada dynamic servernya. Dynamic server ini otomatis selalu ada max packet size, ada query server timeout, query to timeout, max concurrent queries. Lalu setelah itu, back lagi guys. Nah, 8.4.4 lalu apply lalu oke. Kita IP lagi terus ke IP ke DHCP server kan DHCP server ke address list, lalu kita namain IP kita di Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Ether 2 18.1/26. Ini Ether 2. Networknya itu ada otomatis, lalu apply. Oke. Lalu Ether 3 192.168. Ether 3 191.1.1.
slash 25 apply. Oke. Lalu ether 4 192.168 ether 4 92 128. Lalu apply. Nah, semua ether sudah di IP-nya sudah dimasukin, konfigurasi networknya sudah dimasukin. Ya. Setup IP. Di sini IP-nya kalian buat itu 192.168.90.1. Itu yang ether 2. Kalau yang ether 3 itu yang ether 2 itu tadi slash-nya 26. Kalau yang ether 3 ini 192.168.91.1 slash 25. Yang keempat itu ethernya itu 192.168.92.1 slash 28. Di sini kalian membuat IP-nya itu address-nya itu berurutan biar lebih gampang dan mudah diingat. Lalu di sini ke IP lagi, terus ke DHCP server, lalu DHCP setup. Ini ke ether 2, lalu next. Nah, DNS servernya ini kita ubah jadi 8.8. Ini itu 8.8.4.4. Next. Oke, yang ether 2 udah, lalu ke ether 3. Salah. Dari HCP. Ether 3. Next. Ini tuh DNS servernya karena udah kita ubah di ether 2 tadi, dia jadi muncul otomatis kalau kita ngebuat lagi di ether 3 atau ether 4 atau ether selanjutnya. Next. Oke. Lalu ini tuh ether 4. Next. Ini sama DNS servernya tadi udah kebuat karena kita udah ngebuat di ether 2 udah dia misalnya kita ngebuat lagi buat ether selanjutnya dia akan otomatis. Next. Nah, di sini kita sudah membuat ether 2, ether 3, ether 4 di DHCP server dan juga di DHCP setup. Dia merah karena kita sedang memakai di bagian ether 2. Kalau kita pakai di ether 3, maka dia merah. Yang merah ini artinya karena kita belum memasukkan kabelnya ke ether 3 dan 4. Kita cek dulu. Network dan internet internetnya. Enable
Hmm. Nah, di sini tuh network gue-nya udah kita coba tes buka ke beranda. Nah, terus buka kita buat satu yang nah di sini tandanya juga udah berubah jadi network 2. Coba kita ganti ke ether 1, ether 3 sama ether 4. Ganti, kita ganti ya. Nah, kalau kita udah ganti ke ether 3, ether 3 tadi kan IP-nya 91.1. Ini juga udah ada. Nah, kita dua kali sama kayak yang pertama tadi. Connect. Kita buka ke interface. Nah, di sini kita udah, ini artinya R itu kita sedang memakai ether 3 atau sedang menggunakan internet di ether 3. Nah, ini connected di network 3, berarti ada internet harusnya. Coba dulu tes ke YouTube atau ya, kita buka video di YouTube. Oke, di ether 3 internetnya juga lancar sama kayak ether 2 dan bisa juga connected internet. Kita ganti lagi ke ether 4. Nah, betul. Ini R-nya udah pindah ke ether 4, artinya kita sedang menggunakan internet di ether 4. Kita lihat di bagian sini. Nah, di sini betul network 4 connected. Kita coba jalanin aplikasi, buka video. Kita restart dulu YouTube-nya. Kita refresh. Oke. Kita buka salah satu. Cari ya, video yang bisa kita lihat buat ngecek internetnya.
berarti internetnya berjalan dengan lancar. Jadi di Ether dari Ether 2, Ether 3, sama Ether 4 itu internetnya berjalan dengan lancar. Dan udah kita tes juga ke YouTube, kita buka satu video atau dua video yang berbeda. Di sana juga menunjukkan internetnya lancar, nggak ada kendala atau apapun. Lalu di sini kita membuat yang bagian WLAN. Kita buka IP address, terus WLAN. Ini kita akan membuat WLAN. Bentar bang, kami cari IP WLAN dulu ya. Sabar, kami lupa. Berapa? IP WLAN. Jangan nanya Ocha, kita nanya IP WLAN. Oke, ada IP WLAN. Taruh mana? Bentar ya, melihat WLAN dulu. WLAN 192 198 93 berapa tadi? 9 apply. Terus kita ke DHCP pening tapi kita security profile udah tuh nama di sini tuh di security profile itu di bagian general itu kita memasukkan nama, lalu modenya itu kita mau pakai yang ada beberapa mode, ada dynamic case, static case, optional, static case liquid. Tapi kita buka kembali ke kita ke interface dulu karena kita tadi kan udah memasukkan WLAN. Terus klik 2 kali, lalu di sini kan ada di bagian interface WLAN 1 ini, kita klik yang wireless, lalu modenya ini kita ubah menjadi AP Bright. Itu 2GHz BXN. Lalu SSID-nya itu kita ubah jadi nama kelompok aja. Kelompok. Nah, kita langsung apply ke oke. Lalu apply.
Nah, baru kita ke IV. Kita ke IP lagi buat masukin IP ke DHCP. Ke wireless, lalu ke wireless itu kan ada wireless table. Nah, di sana kita mengklik yang security profile. Lalu kita klik 2 kali. Di sini tuh kita nama kasih. Yang di bagian name ini kan default. Lalu kita ubah menjadi kunci. Ini modenya itu kita buat dynamic key. Lalu authentication tipenya itu kita pilih yang WPL PSK. Di sini kita appreciate itu kuncinya itu ya 4 Nah, itu kalau kita masukinnya itu kurang dari 8, maka dia merah atau error, jadi gak bisa di-apply atau gak bisa digunakan. Lalu kita apply then change file can wifi and terus klik dulu. Lanjut 3. Oh, ini kita belum ngebuat hotspotnya. Ini tuh karena kita tadi nggak bisa nambahin kunci di tempat wireless tadi, karena di sini kita belum menambahin nama hotspot atau hotspot yang baru yang akan kita buat dan yang akan dijadikan tampilan pada konfigurasi router kita. Jadi kita buat dulu hotspotnya. Di bagian server ini kita pilih hotspot setup. Nah, di bagian hotspot setup ini kita pilih Ether. Ini kita nggak pilih Ether, karena di sini kita menggunakan WLAN, jadi kita pilihnya itu WLAN 1. Lalu, setelah kita memilih WLAN 1 atau mencet WLAN 1, lalu next, lalu ini tuh kita next aja, karena ini kan wifi kita. Next, next, ini DNS servernya juga udah otomatis. Next, jadi kita isi DNS name-nya itu kelompok sama kayak tadi aja, namanya di SSID kelompok 9.com. Lalu kita next, ini tuh buat name of local hotspot user, itu kita buat kita Nah, di sini setelah kita memasukkan nama setup tadi di hotspot setup, di sini setupnya sudah berhasil, yaitu setup has completed successfully. Lalu kita klik OK. Lalu kita lihat di bagian user, sebagai hotspot ini di yang bagian user. Nah, ini tuh hotspot yang udah kita buat tadi. Kita klik.
all ini kita ubah ke hotspot 1 karena kita tadi udah memasukkan hotspot. Ini tuh kita ubah jadi user 1, lalu apply. Oke. Ya, bentar kayaknya. Bentar. Di sini kita nambahin user, salah itu tadi ditambahin servernya itu kita buat jadi hotspot 1, user itu user 1, hotspot itu kita 3, 4, 5. Kita apply. Setelah kita apply, kita oke. Nah, di sini tuh user yang udah kita tambahin tadi muncul di user 1, hotspot 1. Lalu kita ke wireless tadi. Wireless. Lalu ke security profile seperti tadi. Lalu klik 2 kali. Kita buat lagi itu kunci. Lalu modenya itu kan kayaknya ada yang salah. Coba kita oh iya, nah, kita isi ini kunci, lalu modenya itu kita pilih yang dynamic scale, authentication type-nya itu WP APSK, WP appreciated key-nya itu kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lalu kita apply kayak biasa. Nah, sekarang sudah bisa dinambahin di security profiles-nya. Ini yang kita tambahin tadi yaitu kunci, terus modenya dynamic scale, WP APSK. Lalu setelah itu kita ke Wi-Fi interface. Kita klik VLAN-nya 2 kali. Kita lihat. Oke, SSID-nya tadi kita buat jadi kelompok 9. Nah, default-nya itu karena tadi udah kita buat, jadi kita ganti jadi kunci. Udah kita ganti. Lalu kita apply. Kita cek dulu apa udah ada. Di sini tuh, bentar, kita coba connect ke handphone dulu. Di sini tuh hotspotnya udah ada kelompok 9. Nih, dia udah ada namanya itu kelompok 9. Nah, ini tuh kita harus login, ini udah ada. Karena kita tadi ngebuatnya itu kita harus login dulu, masukin username sama password biar bisa connect ke hotspotnya. Username-nya itu tadi user 1, password
1, 2, 3. Oke, connect-nya udah sukses. Artinya kita udah tersambung ke hotspot kelompok 9 yang udah kita buat tadi dengan nama kelompok 9. Kita coba buka YouTube atau TikTok deh. Bentar, kita coba. Nih, dia udah bisa. Kelihatan nggak sih? Nah, ini kita bisa, internetnya lancar dan juga kita bisa ngeakses apa yang kita ingin akses. Ini kami membuka aplikasi yang bernama TikTok. Mungkin kalau itu pakai kalau yang di laptop ya 24 detik. Sekian video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.